Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you for today? Okay, we continue our material about Grammar 1. This is our 7th meeting about pronouns. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini pada mata kuliah Grammar 1 kita akan membahas terkait tentang pronoun. Lalu apa sih pronoun? Ya, unlock the power of efficient communication. Ya, jadi pronoun ini adalah membuat komunikasi kita itu lebih efisien. Lalu apa sih tujuan dari perkuliahan ini? Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan mampu membedakan penggunaan pronoun untuk subjek, objek, dan kepemilikan ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris. Lalu, mahasiswa juga diharapkan terampil menggunakan pronoun dalam membuat kalimat atau teks bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, what are pronouns? Jadi apa sih pronoun itu? Ya. Definition. Pronoun are words that replace nouns. They simplify sentence, making communication more efficient. Jadi pronoun itu adalah kata yang merupakan pengganti dari noun, kata benda. Ya, kata benda itu bisa orang itu kata benda. Ya, ataupun mungkin buku itu juga kata benda. Dan lalu apa? Selanjutnya yaitu agar komunikasi kita itu lebih efisien ketika menggunakan pronoun. Lalu benefits, pronoun are reduce repetition, avoid gender bias, and increase clarity and coherence in writing or speech. Jadi pronoun ini mengurangi pengulangan kata, ya. Contohnya pengulangan kata benda. Nah, ini tidak ada lagi pengulangan kata benda ketika kita menggunakan pronoun. Lalu avoid gender bias, ya, dari gender bias, dan juga meningkatkan ya kemampuan kita ini dalam writing, ya, dalam penulisan bahasa Inggris ataupun speech, ya, dalam berbicara bahasa Inggris, seperti itu. Oke, selanjutnya examples. Some common pronoun includes I, you. Nah, ini adalah contoh-contoh pronoun. Ya, di sini di contoh ini ada subject pronoun, ada demonstrative pronoun, ya, ada possessive pronoun, ya, dan lain sebagainya tentunya. Nah, untuk lebih jelasnya, types of pronoun. Tipe-tipe dari pronoun itu apa saja ya? Yang pertama ada personal pronoun, ya, refer to people and things. They include subject pronoun I, you, he, she, it, we, they, and object pronoun me, you, him, her, it, us, them. Ya, jadi ada personal pronoun. Personal pronoun, ya, personal pronoun ini adalah menunjukkan orang atau sesuatu, ya, dan bisa saja bentuknya adalah subjek, ya, subjek pronoun. Di sini ada I, you, he, she, it, we, they. Nah, ini adalah bentuk dari subjek pronoun. Lalu ada object pronoun, ya, ada me, you, him, her, it, us, them. Oke, ya. Lalu ada yang selanjutnya yaitu tentang possessive pronoun, ya, possessive pronoun. So ownership or belonging. They includes my, mine, your, yours, his, her, hers, it, ours, their, and theirs. Jadi possessive pronoun ini menunjukkan kepemilikan, ya, atau keterikatan, ya. Di sini ada contohnya, ada my, ada mine, ya. Di sini berarti ada adjective pronoun dan juga ada possessive pronoun, ya. Oke, yang selanjutnya adalah yang nomor 3 ada demonstrative, ya. Demonstrative ini point out specific people or thing. They include this, that, this, and those. Ya, jadi ini adalah untuk menunjukkan sesuatu yang spesifik, ya, bisa orang ataupun benda. Contohnya this, ya, untuk benda yang lebih dekat. Contohnya that untuk benda yang lebih jauh. This and those seperti apa? Oke, silahkan diperhatikan videonya hingga akhir nanti agar paham apa sih bagaimana penggunaan dari demonstratif ini. Oke. Yang selanjutnya adalah
reflexive. Ya, reflexive refer back to the subject of the verbs. They include myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, and themselves. Ya. Jadi untuk refleksif ini yaitu adalah untuk menjelaskan diri sendiri ya. Kalau myself untuk diri kita sendiri, untuk himself contohnya untuk dia laki-laki sendiri dan lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya itu biasanya setelah kata verbs ya. Oke, kita akan coba bahas atau diskusi di slide berikutnya. Nah, ini ada personal pronoun ya. Personal pronoun ada subject pronoun. Subject pronoun itu yang seperti apa? Subject pronoun itu adalah pada kalimat dia adalah awal ya, awal dari kalimat tersebut. Contohnya adalah di sini ada I, you, he, she, it, we, they. Nah, ini penggunaannya adalah di awal kalimat. Contohnya adalah you are my friend. Ya, you adalah subjek di situ. Lalu ada I go to school. Ya, I di situ adalah sebagai subjek juga seperti itu. We are family. Ya, we di situ adalah sebagai subjek. Nah, ini penggunaannya harus subjek ya karena subjek pronoun. Tidak boleh I, you, he, she, it, we, they ini digunakan dalam objek. Kalau ingin menggunakan dalam objek di materi selanjutnya ini kita akan bahas ada objek pronoun. Nah, objek pronoun ini sebaliknya dari subjek pronoun. Objek pronoun ini adalah untuk objek. Contohnya adalah pronounnya me, you, him, her, it, us, them. Ya. Contohnya adalah they give us. Nah, us di sini ya, us di sini adalah sebagai objek. A gift. Mereka memberikan kita sebuah hadiah atau kado, contohnya seperti itu. Do you love me? Nah, me di situ adalah sebagai objek. Jadi tidak lagi kita menggunakan subject pronoun di objek. Ya, contohnya adalah do you love I? Nah, itu tidak bisa ya seperti itu contoh yang salah. Jadi harus do you love me? I give him. Him di situ untuk kata ganti dia laki-laki yang bentuknya adalah objek seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah possessive pronoun ya. Possessive pronoun ini adalah kepemilikan ya, kepemilikan pada pronoun ya atau kata ganti seperti itu. Possessive noun versus pronoun ya. Possessive noun turn it ownership while possessive pronouns replace noun that so possessive ya. Jadi possessive noun ini adalah menggantikan ya peran noun ya atau menunjukkan kepemilikan seperti itu. Lalu example-nya ada my, mine, your, yours, he. Nah, ini adalah contohnya di sini adalah my ya, contohnya my pen ya, pulpen saya, bukan iPen ya. iPen itu pasti salah. My pen. Lalu ada your father is farmer. Ya, ayahmu adalah seorang petani contohnya. Your mother is teacher. Nah, itu ibumu adalah seorang guru contohnya. Nah, itu penggunaan dari possessive pronoun ya, possessive pronoun. Nah, ketika possessive pronoun ini ya, possessive adjektif lebih tepatnya, ada possessive adjektif, ada possessive pronoun. Ya, possessive adjektif ini ada my, ada your, his, her. Nah, itu harus diikuti belakangnya itu kata benda. Contohnya tadi ya, your mother ya, your itu adalah adjektif, possessive adjektif, lalu mother itu adalah noun ya. Tapi sebaliknya jika possessive ya, possessive pronoun itu tidak perlu lagi ditambah noun di belakangnya. Contohnya adalah dia adalah milikku. Dia perempuan adalah milikku. Contohnya she is mine. Dia perempuan adalah milikku. Nah, mine di situ adalah menunjukkan bahwasanya itu adalah
possessive pronoun ya, dan itu tidak perlu lagi ditambah kata benda lagi, my. This pen is yours. Ya, pulpen ini adalah milikmu. Sudah milikmu saja, tidak perlu ada your pen. Oke, contractions. Ya, possessive pronoun can form contractions. Ya, example yours. Ya, bisa menjadi yours dan lain sebagainya. Oke, ada demonstrative pronoun. Ya, meaning demonstrate or point out a specific noun or group of noun, ya. Example-nya this, that, this, those, ya. Jadi penggunaannya this and this, ya, itu adalah kata benda yang letaknya itu dekat dengan kita. Kalau this itu adalah tunggal dan this itu adalah jamak, seperti itu. Dan juga ada that and those, ya. That itu untuk benda tunggal yang jauh mungkin jaraknya, dan juga those itu adalah benda yang jamak di situ atau lebih dari satu itu, tapi letaknya jauh untuk menunjuk, seperti itu. Lalu ada reflexive pronoun. Jadi reflexive pronoun itu ada meanings, ya, reflects back to subject of the sentence, ya. Contohnya adalah myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, themselves, yaitu untuk menunjukkan diri kita sendiri, ya. Penggunaannya adalah setelah verbs, ya, dan syaratnya harus balik lagi dari subjeknya, ya. Contohnya adalah I cut myself, ya. Ketika di situ ada I, ya, ada I, maka harus reflexive pronounnya myself, tidak boleh herself dan lain sebagainya. Itu harus sama subjek dan reflexive pronounnya. Oke, itu perlu diperhatikan juga terkait tentang itu. Jangan salah, ya. Penggunaannya itu who and whom for people. Nah, ini dispesifikan lagi bahwasanya who and whom itu adalah untuk orang, tetapi who untuk subjek dan whom itu adalah untuk objek, seperti itu. Lalu ada which for thing, which itu untuk benda contohnya, dan that itu untuk dua-duanya, boleh untuk orang, boleh untuk benda, ya, dan sebagainya. Nah, itulah, ya, materi-materi kita, ya, tentang pronoun, ya. Semoga kalian bisa memahami apa-apa saja sih pronoun ini, dan tentu agar pronoun ini bisa lebih kalian kuasai, silahkan untuk berlatih, ya, berlatih. Jadi pronoun ini bisa melatih speech kita agar lebih efisien dalam berbicara bahasa Inggris, dan juga agar kalimat kita ini tidak ada pengulangan kata lagi, itu secara jelas. Okay, thank you for your attention. Okay, we close our study today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.